Halo Sobat Sehat Fatmawati, kembali lagi di Talk the Talk RS Fatmawati. Kali ini saya ditemani oleh dokter spesialis ortopedi, Dokter Mahendra, spesialis ortopedi. Kita akan bahas tentang osteosporosis. Apa tuh? Mau tahu lebih jelas? Yuk kita simak. Halo, apa kabar Dokter Mahendra? Baik, ya. Selamat pagi. Pagi. Sehat dok? Sehat ya, alhamdulillah. Oke dok, kali ini dok dari podcast Talk the Talk RS Fatmawati ingin bahas osteoporosis dok. Oke, baik. Apa tuh dok? Osteoporosis apa sih dok? Oke, jadi osteoporosis ya dari pengertian. Jadi osteoporosis itu merupakan suatu keadaan sistemik pada tulang ya yang ditandai dengan berkurangnya massa tulang dan terjadi perubahan pada tulang itu sendiri. Jadi selain massanya berkurang, dari mikroarsitektur dari tulang itu berkurang. Nah, osteoporosis ini kita kenal dengan namanya silent disease kayak gitu. Itu dari pengertian. Itu orang-orang banyak yang ngomong gini dok. Ya. Tulang kropos. Ya, betul. Apa sih itu dok? Iya, jadi memang istilah awamnya tulang kropos ya. Oh, emang benar ya dok ya? Betul ya. Mengapa penting? Karena jika tulang sudah kropos, maka resiko untuk terjadinya patah tulang itu semakin tinggi. Jadi memang di dunia sekarang menghadapi suatu masalah, yaitu terjadinya peningkatan kasus patah tulang pada tulang yang kropos. Ya gitu. So, itu merupakan suatu kondisi yang memang dengan bertambahnya usia itu sulit untuk dihindari. Nah, jadi memang ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan nih supaya tidak terjadi patah tulang. Penyebabnya apa tuh dok? Oke. Penyebabnya dok? Penyebab dari osteoporosis ya. Jadi untuk osteoporosis ini kita kenal ada faktor risiko dulu. Jadi apa sih faktor risiko? Apakah semua orang akan terkena osteoporosis kayak gitu? Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak bisa diubah atau non-modifiable risk factor. Apa itu? Yaitu pertama perempuan. Jadi memang perempuan itu lebih rentan terkena osteoporosis karena perempuan itu ada menopause. Jadi setelah menopause itu akan berkurang namanya hormon di perempuan itu hormon estrogen. Hormon estrogen ini yang istilahnya menjaga kepadatan tulang. Jadi memang perempuan pada akhirnya akan meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Nomor dua adalah peningkatan atau bertambahnya usia. Jadi kan semua orang ini akan aging ya, akan mengalami pertambahan usia. Jadi semakin tua, semakin tinggi resiko osteoporosis. Kemudian setelah itu rasial ya, jadi white, jadi orang bule itu lebih rentan terkena osteoporosis mungkin dibandingkan dengan Asia. Kemudian apa faktor resiko yang bisa diubah atau modifiable risk factor? Yang pertama adalah asupan ya, jadi rendahnya asupan kalsium, rendahnya asupan vitamin D itu menyebabkan terjadinya osteoporosis. Nomor dua adalah merokok. Merokok itu meningkatkan osteoporosis. Pengaruh juga dong, Betul, rokok dong? Iya, merokok. Kemudian kalau di barat itu konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol, rokok juga meningkatkan risiko osteoporosis. Kemudian ada konsumsi obat-obatan, contohnya obat-obatan yang dipakai untuk rematik, obat-obatan yang dipakai untuk gejala lainnya, contohnya itu steroid ya, konsumsi steroid juga meningkatkan terjadinya osteoporosis. Kemudian inaktivitas atau aktivitas yang kurang, jadi contohnya orang yang jarang untuk berolahraga, jarang aktivitas fisik, itu menurunkan selain menurunkan kepadatan tulang juga menurunkan kepadatan otot yang mana berhubungan juga dengan osteoporosis. Kayak begitu. Gitu. Gejalanya apa aja dok itu dok? Gejala ya tadi saya sempat bilang itu silent disease. Jadi memang apa tuh dok? Osteoporosis itu tidak bergejala. Oh nggak bergejala dok? Ya, jadi tiba-tiba gejala biasanya kadang kita sebagai dokter ortopedi ya ini menghadapi pasien osteoporosis, gejala awalnya ya sayangnya patah tulang misalnya seperti itu, karena dari awal dia tidak ketahuan nih ternyata dia menderita osteoporosis. Yang kita bisa ketahui adalah faktor-faktor risiko yang saya sebutkan tadi. Jadi memang jika ada faktor-faktor risiko itu sebelum terjadinya patah tulang yang pertama ya baiknya harus diperiksakan ya. Deteksi dini ya dok? Deteksi dini betul untuk pencegahan patah. Kalau pencegahan osteoporosis ada juga, cuman ya nanti hubungannya berbeda kayak gitu.
Caranya gimana dok untuk deteksi dini dok? Deteksi dini pertama adalah kita jadi banyak scoring yang sudah dikembangkan, tentunya itu diperiksakannya oleh dokter ya. Iya, Jadi memang jika seorang ingin memeriksa nih apakah saya terkena osteoporosis atau tidak, jadi memang osteoporosis itu multidisiplin ya. Jadi bukan hanya dokter ortopedi, ada dokter penyakit dalam, dokter endokrin segala macam, yang pada akhirnya akan menentukan apakah nih orang ini berfaktor risiko menderita osteoporosis atau tidak. Contohnya adalah perempuan di atas usia atau postmenopausal, setelah menopause, kemudian ada riwayat patah tulang, ada riwayat konsumsi kalsium atau vitamin D yang rendah, kemudian ada riwayat keluarga yang menderita osteoporosis. Ngaruh juga ya dok ya? Ngaruh juga. Ya, dari keluarga gitu? Betul, kemudian ada dia aktivitasnya kurang tadi ya. Kemudian kalau laki-laki, memang laki-laki dia akan menderita osteoporosis dari usia yang lebih tua daripada perempuan karena laki-laki tidak memiliki hormon estrogen yang tadi ya. Cuman bukannya laki-laki ini tidak bisa terkena, ya bisa terkena juga, namun dalam usia yang lebih tua. Nah, dengan faktor risiko yang tadi, yang seperti konsumsi yang kurang, kemudian aktivitas yang kurang, itu sebaiknya diperiksakan. Atau pada orang-orang yang menopause-nya terlalu dini, contohnya perempuan nih sudah menopause dini kurang dari 40 tahun, ya kemudian ada gangguan yang lainnya seperti konsumsi steroid segala macam, sebaiknya diperiksakan. Ya gunanya apa ya, untuk mencegah terjadinya patah tulang, untuk fraktur pada pasien osteoporosis. Gitu. Kalau sobat sehat Fatmawati nih dok, mau periksa dini, cek dini gitu untuk osteoporosis, kemana dok? Kalau boleh tahu dok? Ya, sobat sehat Fatmawati dapat memeriksakan keadaan osteoporosisnya sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya fraktur, bisa ke Fatmawati Orthopedic Center. Oke, di FOC aja ya dok? FOC boleh. Oke. Pencegahannya bagaimana dok? Pencegahan ya. Iya nih, betul, kita harus tahu juga nih cara pencegahannya dok. Betul, jadi yang faktor risiko yang tidak dapat diubah ya tidak bisa dicegah. Yang dapat dicegah adalah faktor risiko yang dapat diubah, yang modifiable risk factor. Contohnya ya, yang pertama adalah konsumsi kalsium dan vitamin D. Ya, konsumsi kalsium dan vitamin D itu direkomendasikan pada orang-orang yang memiliki faktor risiko terjadinya osteoporosis dan pada orang-orang yang untuk menjaga kesehatannya sebenarnya. Ya, jadi memang kalsium dan vitamin D ini lebih baik secara natural. Artinya kalau memang tidak tercukupi dari makan, ya baru ditambahkan dengan suplemen. Seperti itu. Nomor 2 adalah aktivitas fisik ya. Jadi aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk mencegah osteoporosis adalah aktivitas fisik weight bearing. Artinya contohnya adalah jalan, lari, jogging, ataupun dancing, atau nari juga bagus. Kemudian ada aktivitas yang meningkatkan massa otot. Contohnya bagi yang masih cukup muda ya bisa nge-gym seperti itu. Kemudian rokok ya bukan untuk osteoporosis saja ya, untuk kondisi kesehatan lainnya ya sebaiknya di stop, mulai dikurangi, di stop lah, untuk ujung-ujungnya sampai di stop. Kemudian alkohol, bagi yang memang minum alkohol sebaiknya dikurangi ataupun bahkan di stop. Ya seperti itu. Dan tentunya kalau memang ada osteoporosis ya tentu harus konsultasikan ke dokter. Oke dok. Kalau gini dok, kalau osteoporosis itu olahraganya tadi kan udah dibilang jalan, olahraga. Tapi kalau yang sudah menderita penyakit osteoporosis gitu dok, itu olahraga apa yang cocok dok? Jadi orang yang menderita osteoporosis itu berdasarkan WHO itu dilakukan pemeriksaan namanya DEXA ya. Jadi semacam X-ray ya, dari beberapa bagian tubuh dilakukan X-ray, itu didiagnosis sebagai osteoporosis jika hasilnya ada tertentu. Jadi kurang dari 2,5 dari T-score namanya. Jika memang sudah masuk ke dalam kategori itu, selain pencegahan itu juga harus tentunya pemberian obat. Jadi memang ada obat khusus untuk osteoporosis. Jadi memang kalau sudah terjadi patah tulang pertama, biasanya kita cek tuh apakah pasien ini menderita osteoporosis atau tidak. Jika iya, untuk mencegah patah-patah tulang selanjutnya harus diberikan obat. Karena jika hanya konsumsi kalsium saja, konsumsi vitamin D, aktivitas fisik segala macam, kalau memang sudah terjadi osteoporosis itu tidak cukup. Karena betul, karena osteoporosis itu
bertambahnya usia dan segala macam yang tadi saya sebutkan, jadi ada proses remodeling ya, namanya tulang itu akan dirusak itu lebih cepat daripada pembentukan tulang. Jadi hal itu yang harus kita stop. Jadi ada obat-obatan khusus yang harus diberikan. Jika tidak ya sama saja, nanti memang ya kalau semua konsumsi udah banyak, aktivitas fisik udah bagus, tapi kalau dia menderita osteoporosis tidak cukup karena tidak bisa mengimbangi perusakan tulang. Jadi memang harus ada obat tertentu. Kayak begitu. Gini dok, kalau sobat sehat Fatmawati nanya nih dok, kalau mau alur untuk berobat ke Fatmawati Orthopedic Center dok, kasus osteoporosis itu gimana dok alurnya dok? Ya, apa langsung di ronsen atau di mana gimana gitu dok? Ya, betul. Tentu tidak ya. Jadi memang kita ada pertama adalah anamnesis dan wawancara yang baik. Ya kita tentukan ini pasien dengan faktor risiko atau tidak. Yang saya sebutkan tadi kita punya scoring juga. Ya, ada jadi scoringnya dok. Kita memang tentukan ini apakah beresiko terjadi osteoporosis atau tidak. Jika memang masuk ke dalam kriteria, kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Ada pemeriksaan lab, kita cek kadar kalsium, fosfat, kemudian cek vitamin D, kemudian setelah itu kita bisa lakukan X-ray seperti itu. Jadi memang kita bisa cegah tuh patah tulang pada pasien osteoporosis, kita lebih baik dicegah karena kalau sudah terjadi itu sulit. Jadi untuk tata laksana patah tulang pada orang normal atau anak-anak atau dengan osteoporosis tentu berbeda dan lebih sulit. Dan setelah itu ya tentu mungkin akan terjadi patah-patah selanjutnya jika tidak dicegah seperti itu. Bisa juga kepada anak juga dok? Anak osteoporosis ya ada saja ya, cuman ya itu memang genetik ya, memang beda lagi. Beda lagi. Pantangan makanannya apa dok? Pantangannya sih sebenarnya ya sebenarnya nggak banyak ya, tentunya pantangan yang secara umum ya. Jadi contoh osteoporosis juga berhubungan dengan diabetes. Jadi orang yang memiliki diabetes, faktor risiko terjadi osteoporosis lebih tinggi. Jadi tentu makanan yang terlalu manis, sedikit gula ya dok ya? Ya dikurangi. Kemudian mungkin yang terlalu asin juga mungkin ya berhubungan dengan hipertensinya. Cuman ya secara umum untuk kesehatan kita memang pantangan yang makanan yang kurang baik. Kayak gitu. Oke dok, untuk pesan kepada sobat sehat Fatmawati dok, pesan kesannya dok? Oh ya, jadi memang bagi sobat sehat Fatmawati, osteoporosis itu merupakan suatu silent disease yang tidak bergejala. Jadi jangan tunggu sampai ada gejala pada tulang untuk memeriksakan diri ke dokter. Kemudian untuk mencegah terjadinya osteoporosis, mulailah untuk menjaga makan, lakukan aktivitas fisik dan rutin melakukan pemeriksaan pada tulang. Oke, terima kasih dok. Ini jadi saya banyak pelajaran, banyak pemasukan, pikiran saya ini, waduh, ternyata ini ilmu-ilmu osteoporosis itu emang sangat-sangat penting ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Mahendra pada kesempatan kali ini. Baik, sama-sama. Nanti kita bakal undang lagi nih di podcast Talk RS Fatmawati. Terima kasih dok.